Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Zat yang telah menciptakan kita. Yang dari asalnya kita tidak ada, diadakan sampai saat ini oleh Allah. Dan juga yang menjadikan kepada kita kehidupan di alam dunia ini dan juga akan kembali kepada kehidupan di alam baka nanti. Oleh karena itu Allah pula yang akan memautkan kita dari tinggal dunia menuju kepada akhirat nanti. Oleh karena itu marilah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak bisa sama dengan apapun jua. Dan juga marilah kita bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad itu adalah rasul dan hamba Allah yang diutus untuk memperbaiki akhlak budi pekerti umat manusia pada abad-abad sekarang ini. Lalu seorang khatib berwasiat khususnya untuk pribadinya, umumnya kepada sidang jamaah rahimahumullah, yang wasiatnya adalah marilah kita berbakti dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan adanya bakti dan takwa kita kepada Allah, Allah jadikan kita, Allah golongkan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sebelum kami bacakan ayatnya, maka kami akan menyimpulkan tentang beberapa macam kejadian manusia ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia nanti akan ditempatkan oleh Allah dalam neraka yang diisi daripada jin dan manusia. Yang tentunya siapakah yang Allah tempatkan neraka itu dari kelompok jin dan manusia, termasuk kita semua yang hadir di sini. Apakah kita termasuk yang Allah tempatkan kita ke dalam neraka? Tentunya marilah kita dengarkan dan kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Yang artinya tadi, pasti Allah akan membuat untuk kita, dan Allah buatkan jahanam untuk kita, dan Allah bikinkan jahanam untuk kita dari kelompok jin dan manusia. Siapakah yang termasuk itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati, dan sampai saat ini pun hati masih berada dalam dada kita, namun mereka tidak mengerti yang sebenarnya ajaran dan perintah Allah yang dianjurkan oleh Rasulnya. Mereka hanya bersenang di hatinya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka hanya ingat hatinya tergantung dengan kehidupan dunia semata. Maka orang yang demikian itulah yang Allah tempatkan dia dalam neraka itu, yang punya hati tetapi hatinya tidak pernah mengerti tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kelompoknya itu wahum a'yunun la yubsiruna biha. Kelompok manusia yang diberikan pandangan mata yang begitu luas, jangkauannya yang begitu jauh, namun dipakai mata itu untuk melihat, bukan melihat anugerah Allah, bukan melihat ciptaan Allah, bukan melihat nikmat dari Allah, tapi yang dipakai penglihatan agar untuk maksiat kepada Allah. Maka orang yang demikian itu termasuk orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pandangan mata kita oleh Allah sampai saat ini, itu merupakan nikmat yang sangat besar buat kita. Dikasih pendengaran oleh Allah sampai saat ini, itu nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Namun sangat amat disayangkan bahwa manusia diberi pandangan yang begitu luas oleh Allah, namun matanya tidak pernah untuk mentafakkurkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia berterima kasih atas mata yang dapat melihat pandangan itu sendiri dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kelompok yang ketiga yang disebutnya walhum adalun la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga, bahkan sampai saat ini telinga kita masih bisa mendengar. Cuman sayang sekali, telinganya dipakai untuk mendengar selain kalam-kalam Allah. Telinganya dipakai untuk mendengar selain ajaran-ajaran agama Allah. Dia pakai telinganya itu untuk mendengarkan maksiat kepada Allah. Maka hal yang demikian ini Allah jadikan dunia kita. Kita syukuri pula nikmat pendengaran kita sampai saat ini. Ini adalah anugerah Allah. Ini adalah pemberian Allah. Nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Seandainya saja Allah punya perhitungan kepada manusia, Allah sangat murka kepada manusia, dengan mudah Allah akan mengambil semua nikmat itu dari kita, dihilangkan pada mata kita. Kita tidak dapat melihat apa-apa. Ditulihkan telinga kita oleh Allah, kita tidak akan bisa mendengar apa-apa. Oleh karena itulah kita mensyukuri atas segala semua yang diberikan oleh Allah sampai saat ini. Ada pandangan kita masih bisa tembus melihat apa saja. Ada pendengaran kita masih bisa dengar, kita yang bisa dengarkan apa saja suara itu yang kita dengar. Namun pada kesempatan ini kami sampaikan, gunakanlah mata yang diberikan oleh Allah, pandangan itu, untuk mensyukuri dan melihat atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telinga yang diberikan sampai saat ini mendengar oleh Allah, maka gunakan pendengaran itu untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang selanjutnya Allah katakan ulaika al-an'ami bal hum adallu. Maka mereka itulah yang termasuk dikasih mata tapi salah menggunakan penglihatan, dikasih telinga tapi salah menggunakan pendengaran. Maka yang demikian itu dikasih hati pun tidak pernah menerima nasihat, karena sudah jadi batu hati. Ada nasihat yang pun tidak pernah diterima. Kenapa? Karena hatinya sudah beku dan batu, tidak akan pernah menerima. Itulah orang-orang yang akan merugi seperti hewan-hewan saja. Bahkan mereka itu nanti balhum adallun ulaika humul ghafilun. Mereka akan tersesat dalam hidupnya dan mereka akan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak bisa menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas sekarang ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diperintah Allah salat dengan benar. Di dalam kitab Kasyafatus Syajah digambarkan di mana ada orang yang salat, namun di dalam salat Fatihahnya tidak baik dan membacanya, tidak beraturan dengan aturannya, tidak memakai tasdid dan hukum bacaannya, maka salat itu la salataha, maka tidak dihitung orang itu menjadi salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah rahimahullah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau salatnya tidak sesuai dengan aturan syariat agama, kalau pekerjaan ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka banyak orang yang salat tapi dia tidak mampu meninggalkan dan melarang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Malam tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkar, lam tajid salatuhu illa maqtan wa bu'dan." Siapa orang yang salat tetapi ia tidak bisa membedakan mana yang diperintah Allah, mana yang dilarang Allah, tapi ia terus bersolat, maka solatnya itu kata Nabi, lam tajidhu salatuhu indallah, maka tidak akan bertambah nilai solatnya di sisi Allah, illa maqtan wa bu'dan, kecuali solatnya itu akan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah tadi sabda Nabi yang perlu kita renungkan? Sebab Allah terangkan di dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kita kerjakan itu harusnya mampu untuk bisa menjauhkan apa yang sekira-kira dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sekira-kira kemungkaran yang dapat melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berapa banyak orang yang salat
tetapi tidak mampu untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan munkar dan kejinya, maka salatnya itu bukan akan mendapatkan rahmat ampunan Allah, tapi akan mendapatkan muktan wa bu'dan, akan mendapatkan murka dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sajalah perkembangan zaman sekarang ini. Berapa banyak orang yang sholat tetapi ia tidak mengerti apa yang dikerjakannya. Mudah-mudahan tidak termasuk kita saat ini yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Hanya dalam sholat itu ada aturan dan syarat persyaratannya. Maka di antara yang pertama, sebelum kita sholat itu adalah kita harus bersuci dengan benar, beristinja dengan benar, berwudu dengan sempurna. Karena kalau itu saja sudah tidak sempurna, bagaimana sholat itu akan menjadi sempurna yang kita kerjakan? Masih banyak orang yang kurang paham tentang masalah bersih istinja itu. Kadang-kadang mereka beristinja di pagi hari, bersuci, pakaiannya kotor, tetapi ia tidak membersihkan pakaian itu, dipakai lagi untuk sholat, maka sholatnya pun belum bersih dalam perjalanan ibadahnya. Maka inilah yang disebut berapa banyak orang yang sholat namun ia tidak punya gambaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu tidak termasuk kita sampai saat ini yang kita kerjakan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai saat ini santai-santai saja di atas makhluknya Allah yang mulia dan besar ini, kita semaunya saja. Padahal di dalam kitab Subdatul Wa'idin diterangkan, innal arda tu'adi kulla yawmin khamsah. Sesungguhnya bumi yang kita pijak setiap hari bahkan kita injak, setiap saat bahkan kita lindas, bahkan kita tinggali tempat di atas bumi, dia memanggil-manggil 5 kali dalam sehari. Apa yang dipanggil pertama? Taqulu ya ibna Adam tamsi ala zahri wa masiruka fi batni. Wahai anak Adam, laki atau perempuan, engkau selalu berjalan di atas punggungku semaumu, seenakmu. Bagusnya Allah tidak kasih dengar kita ucapan bumi itu. Kalau seandainya Allah kasih dengar kita, mungkin kita semua akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi memanggil kita, ya ibna Adam tamsi ala zahri wa masiruka fi batni. Engkau berjalan di atas punggungku, kau injak aku, kau lindas aku, kau tempatkan aku, kau pantek aku. Aku tidak pernah membantah, bahkan aku diam saja menurut apa kemauanmu, asalkan engkau ibadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kalau engkau hanya senang-senang saja di atas punggungku, wa masiruka fi batni, ingat bahwa kau akan masuk ke dalam perutku nanti. Kau akan masuk ke dalam perutku nanti. Aku akan ancam kamu. Seenaknya saja kamu tinggal di atas punggungku, tidak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengancam kita, Bapak-bapak sekalian. Pada suatu saat kita akan masuk ke dalam perutnya. Tatkala mereka saudara kita meninggalkan kita, kita hanya cuma sendiri di dalam lahan, maka bumi akan mengancam kita, mengancam dengan sebenarnya ancaman. Kalau ancamannya itu adalah orang yang baik, maka dia akan meluaskan kuburan itu lebih luas daripada 10 kali lipat alam dunia. Tetapi kalau hanya senang-senang di dunia, tidak mensujudkan dirinya kepada Allah, maka dia akan menyempitkan bumi itu sebagaimana sempitnya lubang semut yang dapat kita lihat dengan kasat mata. Itu satu ancaman dari bumi yang kita pijak setiap saat. Lalu bumi yang kedua berkata lagi, ya ibna Adam ta'kulul alwana ala zahri wa ta'kuluka biddanu fi batni. Hei anak Adam, laki atau perempuan, kau enak ya makan makanan segala macam bentuk warna makanan yang tumbuh dari perutku. Engkau hanya berguna senang-senang makan itu di atas perutku ini. Tetapi kau ingatlah nanti engkau akan dimakan oleh belatung-belatung yang melata di dalam perutku nanti. Sekarang kau boleh makan sepuasmu, sekarang kau boleh makan sesenang-senangmu, tapi kau ingat nanti engkau akan dimakan jasadmu oleh binatang-binatang yang melata dalam perutku. Inilah ancaman bumi kepada kita kalau kita tidak menjaga dan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bumi berkata,
Ya ibna Adam tadhaku ala jahri fasawfa tabki fi batni. Sekarang kau di atas punggungku tertawa senang bersorak-sorak segembiramu, tapi kau ingat nanti tabki fi batni, kau akan menangis di dalam perutku nanti. Kita akan menangis kalau kita gunakan tak mampu untuk menggunakan tempat yang dijadikan oleh Allah jadi hamparan kita. Kita tidak pakai sujud, tidak pakai ibadah kepada Allah, maka kita akan menangis nanti diancam oleh bumi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah. Yang keempatnya Nabi katakan, bumi berkata, ya ibna Adam takrahu ala zahri fasawfa tahzanun fi batni. Sekarang kau di atas punggungku, hai anak Adam, kamu bersenang-senang, jalan sana, jalan sini, seakan kamu bergembira di setiap tempat yang ada di penjuru bumi ini. Tapi kau ingat, kau akan menyesal nanti, kau akan bersedih nanti masuk ke dalam perutku tanpa membawa amal dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir bumi mengatakan, ya ibna Adam taznabu ala jahri fasawfa tudhabu fi batni. Wahai anak Adam sekalian, laki atau perempuan, silakan kamu berbuat dosa semaumu, silakan kamu lakukan maksiat semaumu di atas punggungku. Tapi kau ingat nanti, kau akan diazab di dalam perutku dengan hasil perbuatanmu itu sendiri. Oleh karena itu, rahimakumullah, patut kita renungi buat kita sampai saat ini yang masih diberi kesempatan oleh Allah, dikasih umur panjang oleh Allah, dikasih badan sehat oleh Allah, dikasih kesempatan yang luas oleh Allah. Gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi suatu peringatan buat kita, khusus jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberi oleh Allah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat minta ampun kepada Allah atas segala kekurangan, kelemahan kita dan kelupaan kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang di husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.